Ini adalah gambar gunung es biasa, namun yang ini adalah gambar gunung es serial killer dengan 8 level tingkatan dan total seluruh entry-nya ada 75 kasus yang pernah ada di dunia. Dan sekarang pertanyaannya adalah orang gila mana yang mau ngebahas semua kejadian mengerikan ini. Halo semua, kembali lagi di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan ngebahas topik yang lumayan panjang dan tentunya sangat seru. Sebuah topik yang cukup kontroversi dengan mengangkat nama-nama tokoh serial killer yang pernah ada. Di sini aku bakal ngebahas entry per entry-nya dengan bahasa yang ringan dan tentunya cocok untuk didengarkan. Gak banyak ini itu, langsung ke titik poin kasusnya serta hukuman yang diterima oleh para pelaku. Oke, kalau dari sini kalian belum juga paham dengan apa yang akan aku bahas dan bagaimana cara mainnya, aku bakalan jelasin sedikit biar kalian gak gagal fokus ya. Jadi kalian mungkin udah paham ya kalau gunung es itu sebagian kecil berada di permukaan laut, sementara sebagian besar sisanya itu berada di bawah permukaan laut. Jadi intinya semakin levelnya turun ke bawah, maka entry per entry di dalamnya akan ngebahas kasus-kasus yang jarang diketahui dan juga jarang dibahas. Dari sini kalian paham kan? Ya udah, aku anggap aja kalian paham karena para penonton-penonton yang bijak ini kan udah pinter-pinter ya. Ya udah, kalau gitu kita bahas di level pertama, yaitu langit, dimana entry per entry di dalamnya adalah kasus yang sangat populer, melegenda dan sangat terkenal bahkan sampai dengan saat ini. Oh iya, satu lagi. Di sini aku cuman ngebahas pokok-pokoknya aja ya, dan jangan harap kalian akan mendapatkan penjelasan detail tentang per kasus dalam setiap entry-nya. Dan ya udah, kalau gitu nggak usah ina itu lagi, mari kita masuk ke entry yang pertama, yaitu Jeffrey Dahmer atau sering dikenal dengan julukan si kanibal Milwaukee. Ia adalah seorang monster yang harus bertanggung jawab atas menghilangnya 17 orang korban di tahun 1978 sampai dengan tahun 1991. Selain pria dewasa, Jeffrey sering menculik anak laki-laki untuk dijadikan sebagai pelampiasan nafsu bejatnya, lalu dihabisi dengan sangat amat sadis. Pada dasarnya Jeffrey yang merasa dirinya adalah seorang gui mengajak para korbannya untuk bersenang-senang atau sekedar minum-minum di rumahnya. Setelah itu, jika dirasa korbannya ini telah terpengaruh oleh alkohol, barulah di situ Jeffrey mulai mengajak si korban untuk melakukan hubungan badan. Si korban yang mendapat ajakan tersebut tentu kaget ya, dan menolak serta berusaha untuk menghindar dengan Jeffrey. Namun sayangnya mereka sudah terlambat karena Jeffrey telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat para korbannya ini tak berdaya. Seperti contohnya di kala itu, di mana Jeffrey berhasil memperdaya seorang pria bernama Steven dan memukul pria malang tersebut dengan sebuah dumbbell seberat 5 kg sebelum pada akhirnya ia diperkaos lalu dicekik hingga meninggal. Tidak banyak yang akan aku jelasin di sini bagaimana Jeff menjebak lalu menghabisi para korban-korban selanjutnya. Namun kurang lebih metode yang digunakan Jeff untuk menghilangkan jejak para korbannya ini sama, yaitu dengan menguliti mereka, memisahkan daging dan tulang mereka dan merendam sebagian sisanya di larutan asam. Bukan hanya itu, Jeff juga tak segan-segan untuk menyimpan daging buruannya di sebuah lemari es untuk ia jadikan konsumsi sehari-hari. Jeff pada akhirnya berhasil ditangkap setelah satu orang korbannya ini berhasil kabur dan melaporkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Pada mulanya Jeff ditangkap dengan alasan ia telah melakukan segala penganiayaan. Namun setelah itu para detektif dikejutkan dengan sebuah penemuan yang menghebohkan Amerika saat itu. Sebuah kuburan massal berisi tulang belulang korbannya dan foto-foto bagaimana Jeff memperlakukan para korban-korbannya, dari mulai melecehkan mereka, kemudian memutilasi dan juga menggunakan cairan asam sebagai eksperimen gilanya. Jeff kemudian dituntut dengan 15 tuduhan pembunuhan. Dengan secara hukum, Jeff dinyatakan melakukan semua tindakan gilanya dengan keadaan waras dan juga sadar. Jeff kemudian dipenjara seumur hidup dan tidak diberikan kesempatan untuk bebas karena sebetulnya atau seharusnya hukuman yang patut diterima oleh Jeff adalah 950 tahun penjara. Di akhir persidangan, Jeff mengaku bahwa dirinya sangat menyesal dan menyadari apa yang ia lakukan sepenuhnya adalah salah. Ia juga menerima hukuman tersebut walau sebenarnya Jeff menginginkan kematian untuk menebus semua dosa-dosanya. Namun pada akhirnya kematian tersebut benar-benar datang seperti yang telah ia harapkan. Jeff tewas di tangan dua rekan napinya bernama Jess Anderson dan juga Christopher Schaefer. Kita masuk ke entry yang kedua, yaitu
Charles Manson. Dia ini adalah seorang pemimpin sebuah keluarga besar yang bernama Manson, atau di era tahun 1969 itu juga dikenal sebagai sebuah aliran sesat Manson. Manson memiliki setidaknya 100 orang pengikut yang setia dan menjadi dalang dari rencana Helter Skelter skenario. Manson mengatakan kepada pengikutnya bahwa kiamat akan segera terjadi saat orang Amerika kulit hitam berhasil mengalahkan orang Amerika kulit putih. Oleh sebab itu, kelompok sesat ini mulai merencanakan sebuah aksi pembunuhan secara besar-besaran, di mana mereka mengincar para korbannya dari orang-orang terkenal seperti artis dan orang-orang kaya dari ras kulit putih Amerika, dan membuat seolah-olah ini yang menjadi pelakunya adalah ras kulit hitam. Manson sangat percaya bahwa jika rencana tersebut dijalankan, maka perang itu akan segera dimenangkan oleh ras kulit hitam. Tak hanya itu, rencana tersebut juga bertujuan untuk menjadikan Manson sebagai pemimpin dunia berikutnya, karena ia beranggapan bahwa ras kulit hitam pada akhirnya tidak bisa mengendalikan negara sebesar Amerika. Dari beberapa aksi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh sekte sesat ini, mungkin kasus tewasnya Sharon Tate, seorang artis Hollywood yang saat itu menggemparkan Amerika. Pada awalnya, kasus tersebut menjadi teror nyata bagi orang Amerika ras kulit putih, dan beberapa orang penting di sana mencoba untuk meninggalkan negara tersebut. Namun tak berselang lama kemudian, petugas polisi pada akhirnya berhasil mengusut kasus kematian Sharon Tate dan menangkap Manson sebagai dalang dari semua kericuhan ini. Polisi juga berhasil menangkap semua pengikut Manson dan menjatuhi hukuman bagi mereka. Charles pada akhirnya tewas di tahun 2017 setelah dirinya mendekam selama 25 tahun di penjara. Entry selanjutnya adalah John Wayne Gacy. Dia adalah seorang pria yang menutupi sisi buruk kejahatannya dari balik topeng badut yang sering ia gunakan untuk menghibur anak-anak. Masa kecil John cukup menyedihkan. Dia adalah anak yang malang dan sering mendapatkan tindakan yang tidak layak dari ayahnya. Tak hanya itu, John bahkan pernah dilecehkan oleh teman ayahnya sendiri dan membuat dirinya menjadi trauma dengan kejadian tersebut. Namun terlepas dari semua masalah yang telah ia lewati, ternyata John ini adalah seorang Pedro sekaligus penyuka sesama jenis atau gui. Kalian bayangin deh gimana ngerinya orang ini. Maksudnya Pedro aja udah ngeri guys, apalagi ini Pedro ditambah gui gitu kan. Sifat busuk dari orang ini mulai terbukti setelah John ditangkap oleh polisi dengan tuduhan telah melecahkan 2 orang remaja laki-laki. Ia juga diceraikan oleh istri pertamanya dan harus menjalani hukuman selama 10 tahun di penjara. Namun 18 bulan kemudian John dinyatakan bebas karena alasan ia telah berperilaku baik selama menjalani hukuman di penjara. 1 tahun setelahnya John kembali menikah dan ia juga kembali mengulangi kesalahannya. John kembali ditangkap oleh polisi dengan tuduhan yang sama, yaitu pelecahan terhadap seorang pemuda. Namun yang aneh adalah John kembali dibebaskan karena pemuda yang sempat melaporkan ternyata tidak datang ke persidangan. Setelah kejadian itu, John sering dilaporkan oleh para korban-korbannya yang mengaku telah dilecahkan dan disekap di rumahnya. Namun entah bagaimana, John ini lagi-lagi lolos dari hukuman penjara dan kembali melakukan aksi bejatnya. Namun aksi dari monster ini pada akhirnya terungkap guys, setelah polisi mendapatkan sebuah laporan hilangnya seorang remaja bernama Robert. Polisi yang bekerja keras mengusut kasus itu pada akhirnya menemukan sebuah fakta mengejutkan, di mana Peace telah dihabisi oleh John dan mayatnya dibuang di sebuah sungai. Selain itu, polisi juga menemukan setidaknya 29 kerangka manusia berjenis kelamin laki-laki dan anak-anak yang dikubur di halaman rumah John, dan sebagian lainnya John kubur di bawah basement rumahnya. Dalam pengakuannya, John mengatakan jika dirinya telah menghabisi total nyawa sebanyak 22 orang. Ia juga menjelaskan bagaimana cara dia melakukan semua kejahatan tersebut, dari mulai membujuk para korbannya, kemudian membiusnya, kemudian melecahkannya, sampai kemudian ia menghabisi para korbannya. Dari semua kesalahan yang telah ia lakukan, pada akhirnya hakim menjatuhi hukuman metod kepada badut monster tersebut. John tidak mendapatkan pengampunan sedikit pun dari hakim.
dan ia pun dieksekusi dengan cara disuntik mati pada tahun 1994. Di entry selanjutnya adalah Jack the Ripper. Ini adalah sebuah nama yang mungkin tidak asing bagi orang-orang yang senang mengikuti kasus-kasus kriminal ya. Di masa-masa itu pada tahun 1888 tepatnya di distrik Kapel Putih London terjadi sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan, di mana polisi mendapatkan sebuah laporan telah terjadi pembunuhan di mana korbannya adalah seorang wanita bernama Mary Ann dengan luka sayatan di bagian leher dan juga perutnya. Setelah peristiwa tersebut sekitar 8 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 8 September 1888, polisi kembali mendapatkan laporan kasus pembunuhan yang hampir serupa dengan kasus yang dialami oleh Mary. Untuk korbannya kali ini juga sama guys, seorang wanita yang bernama Annie Chapman yang diduga tewas akibat luka sayatan di bagian leher dan bagian kemaluan dari wanita tersebut terluka cukup parah. Sejak kejadian tersebut banyak teori yang berkembang luas di kalangan masyarakat. Orang-orang sangat yakin bahwa Jack the Ripper mungkin saja adalah seorang dokter yang sangat menguasai ilmu anatomi manusia. Selain itu beberapa orang juga beranggapan Jack the Ripper adalah orang yang sangat dekat dengan pihak polisi. Teori itu bukan hanya omong kosong, melainkan disertai beberapa bukti yang mana setiap korbannya ini ditemukan dalam keadaan yang sudah kehilangan rahimnya. Bukti selanjutnya adalah yang kemudian menyudutkan pihak berwenang, yaitu sebuah surat yang berisi ejekan kepada para polisi. Jack the Ripper mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat menyukai pekerjaannya, menghabisi para pelucur, dan ia tidak berhenti sampai di mana ia mau untuk berhenti sendiri. Jack kemudian menutup bagian suratnya dengan tulisan bahwa dia akan mengirimkan bagian telinga korbannya di kasus pembunuhan berikutnya. Dan ya, teror tersebut terus berlanjut hingga Jack the Ripper telah memakan setidaknya 5 orang korban, di mana dari 5 korbannya tersebut adalah seorang wanita penghibur yang tinggal di distrik Whitechapel. Terlepas dari kasus Jack the Ripper serta konspirasi liar di dalamnya, pada kenyataannya sampai dengan saat ini kasus tersebut belum juga terungkap. Setidaknya ada 8 orang yang dicurigai sebagai Jack the Ripper, namun pada akhirnya mereka dilepaskan kembali karena polisi tidak menemukan bukti yang sangat kuat. Next, di entry selanjutnya ada nama Ted Bundy. Dia adalah salah satu penghilang nyawa berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Nama aslinya Ted Bundy adalah Theodore Robert Cowell. Lahir pada 24 November 1946, Bundy dikenal karena pesonanya yang sangat menawan serta kepintarannya dalam berargumentasi. Namun dengan semua yang ia miliki justru membuat Ted berubah menjadi sosok monster yang mengerikan dan mampu memanipulasi serta menarik simpati banyak orang. Ted memulai serangkaian penghabisan nyawa brutal pada awal 1970-an, dan korban yang sering ia incar adalah wanita muda yang berumur 15-25 tahun. Ia sering mendekati korbannya dengan cara berpura-pura terluka untuk mendapatkan pertolongan dari para korbannya. Setelah itu Ted menggunakan rayuan manisnya atau gombalan manisnya untuk mendapatkan kepercayaan dari hati mereka. Setelah dirasa para korbannya terperdaya, barulah Ted akan membawa mereka secara paksa ke sebuah tempat yang sepi sebelum pada akhirnya diperkosa dan juga dibunuh. Diperkirakan Ted Bundy telah membunuh lebih dari 30 wanita di beberapa negara bagian Amerika Serikat, dan pada akhirnya Ted berhasil ditangkap oleh pihak berwajib Amerika dan dijatuhi hukuman metode di kursi listrik pada tanggal 24 Januari tahun 1989. Untuk kasus si Ted ini sorry banget ya, nggak aku bahas secara detail karena ini kasus benar-benar ngeri pak. Kalian kalau mau tahu cerita lengkapnya silahkan nonton video-video lain yang membahas perjalanan hidup orang ini ya. Dan memang video-videonya itu ngeri banget guys, aku takut gelar kuning. Kita fokus saja ya, namatin entry to entry dari para tokoh-tokoh serial killer ini. Next, kita ke entry selanjutnya, yaitu Son of Sam atau putra dari Sam adalah sebuah julukan yang diberikan kepada seorang pria yang memiliki nama asli David Berkowitz. David adalah seorang penghabis nyawa berantai yang meneror kota New York pada pertengahan tahun 1970-an. David terbukti bersalah karena telah melakukan serangkaian penembakan yang menewaskan 6 orang
orang warga Amerika dan 7 diantaranya mengalami luka yang sangat parah. Menggunakan pistol kaliber 44, David mengincar para korbannya, yaitu sepasang kekasih yang sedang duduk bermesraan di dalam mobil saat malam hari. David pada akhirnya berhasil ditangkap pada 10 Agustus 1977. Penangkapan ini terjadi setelah polisi menemukan mobilnya yang terparkir secara ilegal dan menemukan sebuah surat yang ditulis atas perintah Son of Sam. Di dalam ruangan interogasi, David mengaku jika dirinya telah bersalah. David mengatakan jika aksi yang ia lakukan ini sepenuhnya atas perintah Sam. Mendengar hal itu, kemudian polisi menanyakan dong di mana keberadaan Sam saat itu. David kemudian menunjukkan kepada para polisi bahwa Sam sebenarnya bukanlah manusia, melainkan adalah roh jahat yang merasuki seekor anjing hitam milik tetangganya. Mendengar kesaksian David, polisi pun tak habis fikri itu dan menganggap jika alasan tersebut tak masuk akal. David kemudian diperiksa oleh pihak medis untuk mengecek kejiwaannya, dan setelah melakukan terapi dan serangkaian pemeriksaan, pihak medis pun mengatakan jika David sebenarnya adalah orang yang sehat secara fisik namun sakit secara kejiwaan. Akan tetapi atas semua yang telah ia perbuat, David dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan sampai saat ini ia masih mendekam di penjara. Next kita ada kasusnya Zodiac Killer. Zodiac Killer adalah seorang penghilang nyawa berantai yang meneror California Utara pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1969-an. Zodiac diketahui telah menghabisi tidak hanya 7 orang korban secara beruntun, yang mana ia mengincar para pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran di dalam mobil saat malam hari. Ini kasusnya kayak kasusnya Son of Sam ya. Pengambilan nyawa pertama terjadi pada tanggal 20 Desember 1968. Saat itu 2 remaja bernama Betty dan juga David ditembak metode oleh Zodiac yang saat itu mereka tengah berpacaran di dekat Danau Herman di California. Kasus pengambilan nyawa kedua terjadi pada 4 Juli 1969, di mana saat itu 2 pemuda bernama Darlene Ferrin dan Michael Wagyu ditembak oleh Zodiac di wilayah Vallejo. Dalam insiden tersebut, Wagyu berhasil selamat dan memberikan deskripsi pelaku kepada pihak polisi. Zodiac Killer menjadi sangat-sangat terkenal karena dia mengirim surat-suratnya ke 3 rumah percetakan koran di Amerika. Di dalam surat tersebut, Zodiac mengaku bertanggung jawab atas pengambilan nyawa yang telah terjadi baru-baru ini. Surat-surat yang dikirim tidak hanya berbentuk tulisan saja, melainkan berisi sandi-sandi atau simbol-simbol yang saat itu sangat sulit untuk dipecahkan. Kasus pengambilan nyawa ketiga terjadi pada tanggal 27 September 1969. Lagi-lagi korbannya adalah 2 pasangan sejoli bernama Brian dan juga Cecilia. Mereka ditemukan dengan luka tikaman menggunakan pisau sepanjang 25 cm. Kedua korban berhasil mendapatkan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawa Cecilia sudah tidak bisa terselamatkan, sementara Hartnell berhasil selamat. Pada 11 Oktober 1969 di San Francisco, seorang sopir taksi bernama Paul Stein ditembak metode saat berada di mobilnya. Ini sekaligus merupakan penghabisan nyawa terakhir yang dikaitkan dengan Zodiac Killer. Selama beberapa tahun berikutnya, Zodiac terus mengirimkan surat-suratnya ke media percetakan koran Amerika untuk menantang dan mengejek polisi. Dalam sebuah suratnya, Zodiac mengaku telah menghabisi 37 orang korban, dan sampai saat ini polisi belum juga bisa menangkap sosok Zodiac Killer dan kasusnya pun juga masih menjadi misteri. Dan entry terakhir atau entry penutup dari level pertama gunung es pengambilan nyawa ini pun jatuh pada nama Richard Ramirez. Richard Ramirez ini atau juga dikenal dengan The Night Stalker adalah seorang penghilang nyawa berantai yang saat itu meneror kota California pada pertengahan 1980-an. Lahir pada tanggal 29 Februari 1960 di El Paso, Texas, Ramirez tumbuh dan besar dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan dan mengalami pengaruh negatif dari sepupunya sendiri, yang saat itu seorang veteran perang Vietnam dan sering mengajarkan cara menggunakan senjata api sejak ia masih kecil. Ramirez memulai rangkaian kejahatan pada tahun 1984 dan berlanjut hingga 1985 dengan para korban-korban dari berbagai usia, kemudian jenis kelamin dan juga etnis, pokoknya random lah. Ia dikenal karena masuk ke rumah-rumah pada malam hari, menyerang penghuninya dengan senjata apapun yang ada termasuk
pisau, dan alat-alat tumpul. Selain menghabisi para korbannya, ia juga sering memperkaos dan merampok para korbannya. Kekejaman dan tindakan kejahatan menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa di masyarakat, dan oleh sebab itu ia dijuluki The Night Stalker atau penguntit malam. Penangkapan Ramirez terjadi pada 31 Agustus 1985 saat Ramirez tengah berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Saat itu seorang warga Amerika mengenali wajah Ramirez yang memang saat itu tengah menjadi buron dan posternya itu ditempel di mana-mana. Sidang pengadilannya penuh dengan sorotan para media, terutama karena perilakunya yang sangat aneh dan menyatakan kesetiaannya kepada setan. Pada 1989, Ramirez dinyatakan bersalah atas 13 pembunuhan, 5 kali percobaan, kemudian 11 pemerkosaan, dan 14 pencurian. Namun sebelum hukuman tersebut, Ramirez ternyata lebih dulu tewas di penjara pada tanggal 7 Juni akibat komplikasi limfoma. Itulah tadi guys, entry terakhir dari level pertama, dimana kita tahu sama-sama bahwa di level tersebut kasus-kasusnya ya kasus-kasus yang umum lah, kasus-kasus yang sering dibicarakan, cukup terkenal dalam sejarah dan sampai sekarang pun masih diingat ya kan. Jika kalian penasaran dengan detail lengkap dan masing-masing kasus tersebut, kalian bisa cari kok di beberapa channel YouTube yang sering ngebahas true crime, seperti kayak channelnya Kak Nessie, kemudian terus itu channel Detektif Aldo, Korean Romit, Hiro Tada, dan masih banyak lagi lah channel-channel yang ngebahas kasus secara detail gitu. Itu juga channel-channel favorit aku guys. Next kita ke entry pertama di level kedua, yaitu kasus penghilang nyawa berantai bernama Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas adalah seorang penghilang nyawa berantai asal Amerika yang mengaku telah menghilangkan nyawa ratusan orang pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an. Meskipun ya pengakuannya sendiri ini masih diragukan dan belum terbukti kebenarannya. Dilahirkan pada tanggal 23 Agustus 1936 di Virginia, Lucas memiliki masa kecil yang penuh kekerasan dan rasa pedih karena ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Lucas pertama kali dipenjara pada tahun 1960-an karena telah menghilangkan nyawa ibunya sendiri. Setelah itu Lucas dibebaskan pada tahun 1970-an karena alasan padatnya sel penjara saat itu. Namun setelah dibebaskan pada tahun 1970, ia terlibat kembali dalam berbagai kejahatan dan pada akhirnya bertemu dengan seorang yang bernama Otis Tolle yang juga seorang monster jahat. Mereka berdua kemudian melakukan serangkaian penghilangan nyawa bersama. Pada tahun 1983, Lucas akhirnya berhasil ditangkap dan mulai mengaku terlibat dalam ratusan kali penghilangan nyawa seseorang di Amerika. Pengakuan-pengakuan ini menyebabkan penyelidikan besar-besaran dan menarik perhatian media. Namun ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, semua kesaksian Lucas ini diragukan kebenarannya karena memang polisi menemukan bahwa Lucas tidak konsisten dan terkesan mengada-ada. Akan tetapi semua pengakuan Lucas bukan berarti hanya omong kosong ya. Detektif menyimpulkan bahwa Lucas ini sebenarnya telah menghilangkan nyawa seseorang sebanyak 11 kali dan ia pun kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun pada akhirnya Lucas meninggal dunia di penjara pada tanggal 12 Maret tahun 2001 di dalam selnya. Next kita di entry selanjutnya, yaitu di level 2 ada nama yang dijuluki dengan The Gray Man atau The Bogeyman, yaitu Albert Fish. Albert adalah salah satu penghilang nyawa berantai paling keji dalam sejarah Amerika. Nama aslinya yaitu Hamilton Howard Fish. Lahir pada tanggal 19 Mei 1870 di Washington DC, Amerika Serikat. Kejahatan yang paling terkenal dari orang ini adalah penghabisan nyawa, kanibalisme, kemudian menyiksa anak-anak. Fish memulai serangkaian kejahatannya pada awal tahun 1900-an dan mengincar anak-anak sebagai korban utamanya. Dia berpura-pura menjadi pria tua yang ramah untuk mendekati anak-anak dan kemudian menculik mereka. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah peristiwa di tahun 1928 di mana Fish menculik seorang bocah berusia 10 tahun. Ini terbilang nekat karena Fish melakukan aksi penculikan tersebut saat Grace tengah bersama keluarganya di rumah. Setelah itu Fish mengirimkan surat-suratnya kepada keluarga Grace dan mengungkapkan apa yang sudah ia lakukan kepada bocah malang tersebut. Fish menghilangkan nyawa dengan cara yang paling mengerikan sebelum pada akhirnya ia makan. Fish pada akhirnya ditangkap pada tanggal 13 Desember 1934 setelah surat yang ia kirimkan berhasil dilacak oleh polisi. Dalam sebuah interogasi, Fish mengaku bahwa dirinya melakukan semua itu hanya untuk
birahinya. Jadi pada intinya Fish akan merasa sangat birahi jika melihat anak kecil yang tengah merasa kesakitan atau semacam terobsesi dengan rasa sakit. Hal tersebut karena memang sedari kecil ia sering diperlakukan kasar dan tidak pantas saat dirinya tinggal di panti asuhan. Pada tahun 1935 Fish kemudian diadili dan dinyatakan bersalah atas semua yang telah ia lakukan, dan yang menarik adalah Fish mengatakan kepada juri bahwa dirinya telah diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan kejahatan tersebut. Namun semua pembelaan yang ia katakan dibantah oleh juri karena dianggap tidak masuk akal dan tidak logik. Setelah mendekam beberapa bulan di penjara, pada akhirnya Fish dieksekusi menggunakan sebuah kursi listrik. Next, di entry selanjutnya ada nama Boston Strangler. Boston Strangler adalah julukan untuk seorang penghilang nyawa berantai yang meneror wilayah Boston, Amerika Serikat antara tahun 1962 sampai dengan tahun 1964. Selama periode tersebut, 13 wanita dinyatakan menjadi korban dari kebengisan Boston Strangler. Kebanyakan dari mereka dicekik dengan pakaian atau sejenis kain panjang yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Diketahui bahwa Boston juga melakukan pemerkosaan kepada para korbannya di saat mereka ini tengah sekarat. Beberapa tahun kemudian, seorang pria bernama Albert DeSalvo mengaku kepada polisi bahwa dirinya ini adalah sosok dari Boston Strangler yang selama ini menjadi buron dan meneror kota Boston. Namun meskipun demikian, polisi tidak menemukan bukti ataupun petunjuk yang memperkuat semua pengakuan DeSalvo. Akan tetapi karena DeSalvo menjelaskan secara rinci bagaimana dia melakukan kejahatannya dari mulai ia mencekik lalu memperkaos para korbannya hingga tewas, pada akhirnya orang-orang pun percaya bahwa dialah sosok Boston Strangler dan polisi pun kemudian menahannya di penjara. Beberapa bulan ditahan, DeSalvo yang saat itu tengah berada di rumah sakit penjara dihabisi oleh seorang narapidana dengan cara ditikam di bagian dadanya. Namun yang sampai dengan saat ini menjadi pertanyaan adalah, ternyata satu hari sebelum tewasnya DeSalvo diketahui bahwa ia sempat menelpon dokternya dan mengatakan jika dirinya akan membeberkan siapa saja yang sudah terlibat dalam kasus ini. Dari situ orang-orang pun sangat yakin jika ada pihak-pihak terkait yang ikut dalam melakukan semua kejahatan itu. Namun kasus ini tetap menjadi sebuah kontroversi karena yaitu tadi tidak ditemukan bukti-bukti di tempat kejadian perkara sampai di mana tahun 2013 di mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang sehebat ini. Di dalam penelitiannya, seorang dokter mencocokkan DNA milik DeSalvo dengan korban terakhirnya yang bernama Mary Sullivan. Dari situ barulah satu bukti kuat untuk membenarkan pengakuan DeSalvo. Namun sayangnya ia sudah tewas sebelum mengatakan nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut. Next, di entry selanjutnya ada nama Snowtown Murders. Snowtown Murder adalah kasus penghilang nyawa berantai yang terjadi di Australia Selatan pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1999. Kasus ini juga terkenal dengan nama Bodies in Barrel Murders karena 8 mayat ditemukan di tong-tong plastik dalam sebuah bunker di kota kecil Snowtown pada tahun 1999. Pelaku penghilangan nyawa ini dipimpin oleh seorang yang bernama John Bunting dengan dibantu 3 temannya yang bernama Robert Wagner, kemudian James Valaski, dan Max Hedison. Tidak seperti dalam kasus-kasus serial killer pada umumnya, kelompok ini justru dianggap memiliki tujuan mulia karena mereka menghilangkan nyawa seseorang bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kesenangan, melainkan mereka menargetkan orang-orang yang dianggap sebagai pengganggu atau sampah masyarakat pada saat itu. Seringkali korban-korbannya ini adalah seorang Pedro, kemudian seorang pemerkaos, orang yang memiliki kelainan homoseksual, atau para kriminal yang tidak tobat. Kelompok ini menggunakan metode penyiksaan yang sangat brutal sebelum pada akhirnya mereka menghabisi para korbannya. Setelah itu, untuk menghilangkan jejak, mayat-mayat ini pun disimpan di dalam sebuah tong berisi larutan asam. Namun pada akhirnya di tahun 1999 petugas polisi menemukan tong-tong tersebut dan berhasil menangkap John Bunting dan kawan-kawannya. Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Next, di entry selanjutnya ada nama Ed Kemper atau dikenal dengan julukan The Shot Killer. Dia adalah seorang pelaku penghilang nyawa berantai yang melakukan serangkaian aksinya di tahun
1970-an, tepatnya di California, Amerika Serikat. Lahir pada 18 Desember 1948 di California, Kimper memiliki masa kecil yang kurang baik, terlebih dengan ibu kandungnya sendiri. Kimper mulai menunjukkan tanda-tanda dan perilaku anehnya sejak ia masih sangat belia. Ia bahkan melakukan aksi penghilangan nyawa pertamanya pada umur 15 tahun, di mana kalian tahu korbannya adalah kakek dan neneknya sendiri. Atas insiden tersebut, Kimper tidak dipenjara karena ia masih di bawah umur dan kemudian menjalani serangkaian perawatan di rumah sakit jiwa. Namun menginjak umur 21 tahun, Kimper kembali dibebaskan dan ya lagi-lagi Kimper melakukan aksi kejinya. Penghabisan nyawa berikutnya tepat di tahun 1972, di mana korbannya rata-rata adalah seorang mahasiswi muda. Ia melakukan aksinya dengan cara berpura-pura memberikan tumpangan dan kemudian membawanya ke tempat yang sepi. Dan ya, kemudian seperti yang sudah kita duga bersama, jika ada lawan jenis yang satu kebelet dan yang satu nggak mau, maka akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Korban-korbannya rata-rata diperkaos sebelum pada akhirnya dihabisi dan dimulitasi untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Tercatat 8 wanita muda telah menjadi korban keganasan dari seorang Kimper. Namun yang lebih ironi adalah Kimper juga menghabisi ibu dan sahabatnya sendiri pada tahun 1973. Setelah aksinya tersebut, Kimper kemudian menyerahkan diri kepada polisi dan mengakui semua kejahatan yang sudah ia lakukan. Di dalam persidangan, Kimper dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Next, kita ke entry selanjutnya, yaitu Peter Sutcliffe. Peter Sutcliffe atau biasa dikenal sebagai Yorkshire Ripper adalah seorang penghilang nyawa berantai asal Inggris yang meneror wilayah Yorkshire dan sekitarnya pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1980-an. Lahir pada 2 Juni 1946, Peter bekerja sebagai sopir truk dan montir sebelum pada akhirnya beralih profesi menjadi seorang tukang jagal. Tercatat Peter telah menghilangkan nyawa 13 wanita dan sebagian besar korbannya di sini adalah pekerja malam. Peter melakukan serangkaian aksi penghilangan nyawa korbannya dengan cara kekerasan seperti memukul menggunakan palu dan benda tumpul lainnya sampai korbannya ini tak berdaya lagi. Dan pada akhirnya polisi berhasil menangkap Peter pada tanggal 2 Januari tahun 1981 saat dia tengah melakukan aksi mantap-mantap dengan seorang pekerja malam di dalam mobilnya sendiri. Peter dinyatakan bersalah oleh para juri dan kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Namun di dalam persidangan, Peter mengungkapkan pembelaannya dengan mengatakan jika semua aksinya adalah suruhan dari Tuhan. Ia mengeklaim dirinya mendengar suara-suara bisikan halus dari Tuhan untuk menghabisi para pekerja malam. Peter kemudian dirawat di rumah sakit Broadmoor sebelum pada akhirnya dipindahkan ke penjara pada tahun 2016 dan ia tewas saat COVID melanda di Inggris pada tahun 2020 kemarin. Di entry selanjutnya ada nama Ellen Wuornos. Dia adalah seorang penghilang nyawa berantai Amerika yang beroperasi pada akhir tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Ini cukup menarik ya, karena dari kasus-kasus sebelumnya, baru di entry ini kita menemukan satu kasus yang ini tokohnya wanita gitu. Lahir pada tanggal 29 Februari 1956 di Michigan, Wuornos mengalami masa kecil yang sulit dan penuh dengan kekerasan yang berujung pada kehidupannya sebagai pekerja malam setelah usia dewasa. Ia tercatat telah menghilangkan 7 nyawa pria di Florida selama periode 1989 sampai dengan periode 1990. Wuornos mengatakan kepada para polisi bahwa ia terpaksa melakukan aksinya tersebut untuk membela diri karena para pria tersebut hendak memperkaosnya. Secara sadar ia telah menghabisi 7 orang pria yang tak lain adalah pelanggannya sendiri. Pada akhirnya polisi berhasil menangkap Wuornos pada tanggal 9 Januari tahun 1991. Wuornos kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati karena telah menghabisi 7 orang korbannya. Ia kemudian dieksekusi dengan cara disuntik mati pada tanggal 9 Oktober tahun 2002. Next, kita ke entry berikutnya, yaitu kasus DC Sniper. DC Sniper adalah julukan yang diberikan kepada 2 pelaku penembakan yang terjadi pada tahun 2022
2022 di wilayah Washington DC, Amerika Serikat. Hanya perlu 3 minggu, teror yang dilakukan oleh DC Sniper telah memakan korban sebanyak 27 orang, di mana 17 diantaranya meninggal di tempat dan 10 sisanya berhasil selamat setelah melewati fase kritis di rumah sakit. Kasus ini benar-benar menjadi sebuah teror yang sangat mengerikan bagi penduduk Washington DC. Pasalnya, DC Sniper menargetkan orang-orang secara random untuk menjadi korbannya, lalu meninggalkan sebuah jejak berupa surat tak jauh dari TKP. Tak hanya itu, ia juga menggunakan senjata kelas berat yang sering digunakan para sniper Amerika dalam melaksanakan tugasnya. Setelah berbulan-bulan dilakukan upaya investigasi dan pengejaran, pada akhirnya polisi berhasil melacak identitas dari dua pelaku yang bernama John Allen, seorang mantan tentara yang berumur 41 tahun, dan satu orang remaja bernama Lee Boyd Malvo yang masih berusia 17 tahun. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2022, polisi pada akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku berkat laporan dari seorang tukang servis AC yang kala itu tak sengaja melihat mobil Chevrolet berwarna biru yang digunakan DC Sniper tengah berada di sebuah rest area. John Allen dan Boyd Malvo dinyatakan telah bersalah atas 27 penembakan di mana 17 diantaranya meninggal dunia. John mendapat hukuman metode dan dieksekusi pada tanggal 10 November tahun 2009. Sementara Boyd yang saat itu masih di bawah umur dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa keringanan bebas bersyarat. Next kita ke entry selanjutnya, ada nama Ed Gein. Ed Gein lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1906 di La Crosse, Wisconsin. Dia adalah salah satu penghilang nyawa paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Dia tumbuh di bawah asuhan ibunya yang sangat religius dan seorang ayah yang hobinya mabuk-mabukan. Ya, jadi kedua orang tua Ed Gein ini memiliki sifat yang berlawanan sehingga Ed Gein dan kakaknya lebih condong dengan ibunya. Setelah kematian ibunya pada tahun 1945, Ed mulai menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Ia tinggal sendirian di peternakan keluarganya di Plainfield yang tentunya jauh dari pemukiman para penduduk. Berlanjut lagi di tahun 1957 di mana polisi mendapatkan laporan dari seorang warga yang melihat jika Ed kedapatan sedang menggali sebuah kuburan. Mendengar laporan tersebut, petugas kemudian segera mendatangi peternakan Ed Gein dan mereka menemukan hal-hal ganjil yang sangat mengerikan. Jadi saat para polisi ini masuk ke dalam rumahnya Ed Gein, mereka langsung merasakan hawa yang sangat mengerikan disertai bau-bau bangkai di seluruh ruangan. Setelah diamati, para petugas baru menyadari itu jika beberapa furnitur di rumah Ed Gein terbuat dari bagian tubuh manusia. Mereka menemukan tengkorak manusia yang dijadikan sebagai teko air, kemudian kulit manusia yang dijadikan sebuah karpet, dan beberapa furnitur lainnya yang terbuat dari bagian tubuh manusia yang telah dikeringkan. Kejadian tersebut juga mengarahkan polisi pada seorang wanita pemilik toko yang beberapa hari ini dinyatakan menghilang. Dan setelah diinterogasi, Ed Gein kemudian membenarkan bahwa dirinya sudah menghabisi wanita pemilik toko tersebut dan masih banyak lagi penghabisan nyawa yang sudah ia lakukan selama ini. Setelah itu, Ed Gein pun kemudian ditangkap dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan, dan para dokter mengatakan jika Ed Gein secara fisik memang sehat, namun secara kejiwaan dia ini sudah sakit parah dan kemungkinan besar ia mengalami depresi berkepanjangan semenjak ia ditinggal mati oleh ibunya. Ed Gein kemudian ditahan di rumah sakit jiwa dan pada akhirnya meninggal di tanggal 26 Juli tahun 1984. Next kita masuk ke entry berikutnya, yaitu kasus Fred and Roswell. Fred dan Rosemary adalah pasangan penghilang nyawa berantai yang melakukan serangkaian aksi mengerikannya di Inggris pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1980-an. Sang suami yaitu Fred lahir pada tanggal 29 September 1941, sedangkan sang istri yaitu Rosemary lahir pada tanggal 29 November 1953. Kasus ini cukup terkenal di Inggris karena jarang kan gitu kan kasus yang melibatkan pasangan suami istri yang menjadi aktornya. Dan dari tadi kita kan bahas kasus-kasus ini rata-rata pelakunya adalah laki-laki ya, dan jarang sekali perempuan, apalagi pasangan suami istri. Jadi kasus ini tuh bisa dibilang rare gitu atau langka gitu. Jadi pasangan ini tuh dikenal karena sering melakukan aksi penculikan
Kemudian si suaminya ini melakukan pemerkosaan hingga penghabisan nyawa. Dan bukan hanya itu guys, mereka juga tercatat telah menghabisi para keluarganya sendiri loh, termasuk keluarganya Fred dan Rosemary. Setidaknya pasangan ini telah menculik, memperkaos, menyiksa dan menghabisi 12 wanita dan gadis muda. Dan dari 12 wanita muda tersebut terdapat 2 anaknya yang juga dihabisi dan dikubur di halaman rumahnya. Pada puncaknya di tahun 1994, polisi yang mendapatkan laporan adanya orang hilang dan aktivitas mencurigakan dari pasangan Fred dan Rosemary kemudian mendatangi kediaman mereka dan menggeledah seluruh isi rumahnya. Dari situ polisi menemukan bukti-bukti mengerikan dari kejahatan yang sudah dilakukan oleh pasangan ini. Fred kemudian ditangkap dan ditahan di penjara. Namun sayangnya sebelum hari persidangan dimulai, Fred memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di penjara. Sementara itu Rosemary yang juga dinyatakan bersalah atas 10 tuduhan penghabisan nyawa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan bebas bersyarat. Next, kita di entry selanjutnya ada kasus dari H.H. Holmes. H.H. Holmes atau yang memiliki nama asli Herman Webster Mudgett lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1861. Holmes adalah salah satu penghilang nyawa berantai pertama yang sangat terkenal di Amerika. Kisah penghilangan nyawa pertamanya dimulai saat Holmes datang ke Chicago pada akhir tahun 1880-an dan bekerja sebagai seorang apoteker. Dia kemudian membangun sebuah hotel besar yang terdiri dari labirin, kemudian koridor, kamar rahasia dan juga ruang perangkap. Jadi bangunan itu semacam tempat khusus yang memang dirancang untuk menculik, kemudian menghabisi dan menghilangkan jejak para korbannya. Holmes menggunakan berbagai metode untuk menghabisi nyawa korbannya, termasuk mencekik, meracuni, dan mengasfiksia, atau meletakkan korbannya di sebuah ruangan kedap udara dan membiarkan si korban tewas karena kekurangan oksigen. Ya, semacam tenggelam di sebuah ruangan kosong gitu. Holmes menargetkan tamu hotel, kemudian para pekerja dan bahkan kekasihnya sendiri. Dia kemudian menjual kerangka dan organ tubuh beberapa korbannya ke sekolah-sekolah kedokteran untuk dijadikan sebuah penelitian. Kejahatannya akhirnya terungkap ketika ia terlibat dalam skam penipuan asuransi yang kemudian membuat para penyelidik memeriksa semua ruangan rahasia yang berada di hotelnya. Dan pada akhirnya di tahun 1894 Holmes ditangkap atas tuduhan penipuan, kemudian penghilangan nyawa berantai dan penjualan organ tubuh manusia secara ilegal. Dalam ruang persidangan, Holmes mengaku jika dirinya hanya menghabisi sebanyak 27 orang korban. Meskipun ya para petugas polisi saat itu sangat yakin bahwa Holmes telah menghabisi ratusan korbannya. Atas semua kesalahan yang telah ia lakukan, Holmes kemudian dijatuhi hukuman mati. Ia kemudian dieksekusi dengan cara digantung pada tanggal 7 Mei tahun 1896. Next, kita ke entry terakhir di level 2 ini, yaitu ada nama Ivan Milat. Ivan adalah seorang penghilang nyawa berantai asal Australia yang dikenal sebagai backpacker murder. Ia lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1944 di kota Guilford. Menurut catatan, Ivan telah menghabisi setidaknya 7 orang wisatawan muda di kawasan hutan negara bagian Blanglo antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1993. Diketahui para korban-korbannya adalah para backpacker yang sedang berpergian ke Australia. Mereka berasal dari berbagai negara termasuk Jerman, kemudian Inggris dan juga Australia. Ivan biasanya menawari mereka tumpangan sebelum kemudian membawa mereka ke daerah terpencil yang berada di hutan dan menghabisi mereka dengan cara-cara yang sangat membrutalkan. Namun di suatu hari saat Ivan ini tengah melakukan aksinya, calon korban yang ke-8 ini ternyata berhasil kabur guys setelah menyadari maksud dan niat jahat dari Ivan. Si korban yang berhasil selamat kemudian segera melaporkan semuanya kepada pihak polisi dan memberikan ciri-ciri Ivan dari mulai bentuk wajah, tinggi badan, dan juga plat mobilnya. Dari situ polisi segera melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Ivan pada tahun 1994 di rumahnya. Polisi kemudian mendalami kasus tersebut dan mendatangkan para ahli forensik serta para saksi dari keluarganya sendiri. Dan pada tanggal 27 Juli tahun 1996, para juri menetapkan Ivan sebagai tersangka atas 7 penghilangan nyawa yang telah ia lakukan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa keringanan bebas bersyarat. Ivan pada akhirnya menghabiskan
sisa hidupnya di penjara dan meninggal dunia di tahun 2019 karena sudah ajalnya. Nah itu tadi guys, kita sudah menyelesaikan entry per entry di level 1 dan juga level 2 ini. Kasus-kasus ini terbilang ya masih sangat populer lah dan banyak orang yang sudah familiar dengan cerita-ceritanya. Namun aku pastiin di season berikutnya yaitu level 3 dan 4, entry per entry kasusnya bakalan lebih seru dan mungkin kalian belum pernah mendengar para tokoh serial killernya. Thanks ya guys yang udah nonton video ini. Aku harap kalian enjoy dan suka banget dengan semua informasi yang telah aku sampaikan. Dan ya kalau kalian masih penasaran dengan detail kasus tokoh-tokoh tersebut, cus langsung kalian cari aja, ketik aja di YouTube, banyak kok yang sudah bahas, dan silahkan berkunjung ke channel-channel yang juga jadi channel favorit aku. Thanks ya yang udah nonton, dan tungguin part keduanya, ketiganya, dan keempat dari serial ini. Dan ya gitu aja guys, semoga harimu menyenangkan, bye bye.